Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau jawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Saya hamil 12 minggu, kata bidan belum teraba. Berat badan saya 60. Oke. Langsung saja saya bahas pertanyaannya ya. Jadi ini kehamilan 12 minggu. 12 minggu itu memang masih kecil ya. Masih, kalau ibunya gemuk 60, tingginya berapa ya? Ini bisa jadi agak gemuk juga. Itu cenderung tidak teraba ya. Karena 12 minggu itu masih ini ya, masih baru temen seperti itu ya. Jadi masih kecil ya. Kalau 12 minggu itu normal ya. Belum teraba itu. Tapi jika di USG itu sudah kelihatan ya, sudah kelihatan kepala dan perut ya, sudah kelihatan. Terus kemudian ada detak jantung, kadang terlihat kaki dan tangan yang kecil seperti itu ya. Jadi tidak perlu cemas ya. Yang penting ini ya, kalau pemeriksaan dari luar belum teraba itu normal ya. Kalau masih 12 minggu ya, nanti sekitar 16-an minggu sudah mulai ini ya, sudah teraba ya, sudah teraba ada janin seperti itu ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya, suntik KB 3 bulan, terus saya mens terus menerus sudah 1 minggu lewat, jadi gimana? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi suntik KB 3 bulan. Ini suntik KB yang keberapa ya? Yang pertama atau sudah kunjungan ulang? Kalau yang pertama, terkadang itu masih penyesuaian hormon ya. Jadi men seperti itu, kadang tidak men seperti itu ya. Jadi efek dari suntik KB itu bisa men, bisa tidak men ya. Jadi bisa haid, bisa juga tidak haid, bisa haid. Kalau haid terus menerus 1 minggu sudah lebih ya, terus banyak, maka ini harus diperiksakan ya, untuk meminta pil untuk menghentikan darahnya ya, untuk meminta pil hormon untuk menghentikan perdarahannya ini ya. Karena kalau terus menerus seperti ini maka ibu bisa anemia ya, bisa lemas ibunya kalau keluar darah terus seperti itu ya. Terus kemudian sementara kalau masih yang pertama ya, ataupun yang ini, ataupun yang kunjungan ulang juga ya, pertama kali itu diberikan pengobatan seperti itu ya, meminta pil untuk menghentikan perdarahannya itu ya. Tetapi nanti jika terus menerus sudah diobati tetap saja berlanjut, maka perlu dipertimbangkan untuk ganti kontrasepsi yang lain seperti itu. Oke, sekian dulu ya jawaban pertanyaan untuk ini ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mengalami seperti itu. Jadi ini pada USG usia 8 minggu, kantong kehamilan belum ada ya. Jadi tapi dokternya nggak ada bilang hamil kosong. Pertama saya telat 1 bulan USG kayak gitu juga, terus pas udah telat 3 bulan kayak gitu juga, dikasih obat yang sama asam folat juga, itu kayak mana ya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya. Jadi ini kalau usia kehamilannya sudah 8 minggu, kantong kehamilan juga belum ada apa-apa, itu hanya merupakan gangguan hormon ya. Jadi hormon HCG-nya aja yang naik, tetapi tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi kehamilan seperti itu ya. Terus kemudian kalau seperti ini, maka yang diperlukan adalah pil hormon ya. Jadi untuk menyeimbangkan hormon sehingga ibu itu bisa haid kembali seperti itu ya. Jadi meminta obat hormon ya untuk haidnya ya, seperti itu, sehingga ibu nanti bisa haid normal seperti itu ya. Jadi memang kalau 8 minggu itu memang seharusnya sudah ada kantong, sudah ada janin juga, seharusnya kecil. Kalau tidak ada apa-apa bisa merupakan bukan suatu kehamilan, hanya merupakan suatu
gangguan hormon ya, hormonnya saja yang naik seperti itu ya. Jadi yang diperlukan adalah obat hormon untuk menormalkan hormon ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan yang ini ya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe juga ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bingung ya, kalau sudah keluar gumpalan darah yang terpisah warnanya coklat bercampur merah seperti hati ayam dan dicek tes pack masih positif, apakah itu sudah keguguran? Jadi ini ibu harus ini ya, harus diperiksakan. Kalau terjadi seperti ini merupakan suatu tanda bahaya, ini suatu tanda keguguran ya, keluar gumpalan darah seperti itu ya. Jadi harus diperiksakan apakah kegugurannya komplit atau tidak seperti itu, apakah perlu dikuret seperti itu. Ini harus dilakukan pemeriksaan, jadi harus diperiksakan ya untuk seperti ini. Ini kemungkinan memang keguguran, tetapi kegugurannya itu sudah keluar semua atau belum, itu perlu pemeriksaan ya, pemeriksaan USG juga perlu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya, usia kehamilan saya 10 minggu, tapi belum terdeteksi detak jantungnya. Saya akhir-akhir ini merasakan nyeri di perut dan nyeri di punggung bawah. Apakah karena saya sering telat makan? Dan saya belum melakukan USG karena alat-alat medis di tempat saya tidak lengkap. Saya harus keluar pulau kalau mau USG. Apakah kehamilan saya aman? Oke, nah ini harus hati-hati ya ini. Langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini usia kehamilannya 10 minggu. Belum terdeteksi detak jantungnya, ya itu normal ya. Kalau 10 minggu itu kalau memakai Doppler itu belum terdengar ya. Jadi mulai terdengar kurang lebih 12-an minggu ke atas ya. Itu kalau Dopplernya itu yang kesensitifannya pada usia 12-an minggu. Kalau tidak bisa 14 ataupun 16-an minggu ya mulai terdengar. Terus kemudian akhir-akhir ini merasakan nyeri perut. Nah, ini merupakan suatu tanda bahaya, harus hati-hati ya. Nyeri punggung bawah ya. Jadi ini harus dipakai banyak istirahat ya, tidak boleh kecapean ya. Nanti karena bisa menyebabkan flek ya, kalau perutnya nyeri terus punggung bawah sakit seperti itu bisa kadang terjadi flek dan akhirnya terjadi keguguran. Jadi harus dipakai untuk istirahat ya, banyak istirahat, tidak boleh kecapean seperti itu. Terus apakah karena saya sering telat makan? Kalau punggung bawah itu bukan karena, insya Allah bukan karena telat makan ya. Dan saya belum melakukan USG ya, ini belum melakukan USG karena kendalanya alat-alat medis di sekitar wilayahnya itu tidak lengkap ya, harus keluar pulau. Mungkin ini di pulau ya, di luar Pulau Jawa misalnya, itu kan jauh ya dari pelayanan kesehatan yang lengkap seperti itu. Apakah kehamilannya aman? Ya kalau memang 10 minggu itu belum terdeteksi itu masih normal ya. Yang perlu dilakukan ibu adalah melakukan istirahat ya, istirahat cukup, tidak boleh stres, tidak boleh kecapean ya. Jadi terus kemudian ini gizi ibu diperhatikan ya, gizi ibu hamil diperhatikan, terus minum vitamin yang diberikan. Jadi jika vitaminnya habis itu dianjurkan untuk kontrol ya, ataupun meminta vitamin untuk 1 bulan seperti itu. Kontrolnya rutin minimal sebulan sekali. Terus kemudian jika terjadi nyeri seperti ini sebaiknya tidak dipakai untuk berhubungan dulu, karena sperma itu akan menyebabkan kontraksi rahim dan bisa menyebabkan keguguran ya. Terus kemudian yang lain lagi nanti bisa kontrol ini ya, kalau untuk melihat detak jantungnya kurang lebih 1 bulan lagi itu mulai terdengar ya, mulai terdengar, tetapi juga masih kecil ya terdengarnya.
Jadi kalau sekarang belum terdengar 10 minggu itu masih normal, jadi ibu tidak perlu cemas ya. Jadi tidak perlu stres ya, tidak boleh stres agar kehamilannya itu berkembang ya, berkembang dan tumbuh normal seperti itu. Oke, sekian dulu ya. Maaf, terus ada tambahan lagi, cukup minum ya, cukup minum air putih, bila perlu ditambah dengan susu ibu hamil seperti itu ya. Terus kemudian makannya tadi ya sudah ya, gizi ibu hamil, jadi sering ngemil, sering makan seperti itu ya, karena ini pada masa-masa pertumbuhan ya, masa-masa perkembangan pada usia kehamilan 10 minggu ini ya, pembentukan organ-organ seperti itu ya, jadi harus ini ya, harus diperhatikan gizinya seperti itu. Oke, sekian dulu ya jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.